Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. أيها الطلاب حفظني وحفظكم الله. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah materi ke-7 untuk pelajaran nahwu dalam rangkaian kegiatan Pekan Bahasa Arab bagi santri baru MA Al-Madinah Nogosari Boyolali. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang isim wairu munsharif, ya. Tentang isim wairu munsharif atau al-mamnu' minas sarf, isim-isim yang tidak bertanwin. Nah, sekarang kita lanjutkan fil af'al, tentang fi'il-fi'il. Pembahasan tentang fi'il-fi'il secara lebih rinci. Nah, silahkan dibuka. Yang pertama, anwa'ul fi'li, jenis-jenis fi'il. Nah, fi'il ada 3 dari sini, ya. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, fi'lul amr. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Penjelasannya, yang pertama tentang al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Definisinya, fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan atau peristiwa pada waktu lampau. Jadi sudah berlalu, ya. Ketika kita mengucapkan fi'il ini, perbuatannya atau peristiwanya sudah terjadi. Contoh, kataba, dia telah menulis. Jadi perbuatan menulisnya sudah terjadi, sudah dilakukan. Nah, kataba ini salah satu contoh fi'il madhi, ya. Jadi diterjemahkan dengan ini, telah. Baik. Berikutnya anwa'ul fi'lil madhi, jenis-jenis fi'il madhi. Fi'il madhi ada 2, ma'lum dan majhul. Ma'lumun, majhulun. Yang maklum contohnya kataba, fataha, sa'ala. Kataba, dia telah menulis. Fataha, dia telah membuka. Sa'ala, dia telah bertanya atau meminta. Yang majhul contohnya kutiba, futiha, su'ila. Kutiba artinya telah ditulis, ya, dia telah ditulis. Futiha, dia telah dibuka. Su'ila, dia telah ditanya atau diminta. Nah, ini ditulis, dibuka. Jadi ini tidak selalu untuk manusia, ya. Bisa untuk benda mati atau untuk makna-makna. Dari perinciannya, nah, jenis-jenis fi'il madhi. Fi'il madhi ada 2 jenis. Yang tadi, ya, fi'il madhi ma'lum, yaitu fi'il madhi yang pelakunya disebutkan dan diketahui. Nah, pelakunya disebutkan dalam kalimat itu. Nah, dan diketahui oleh yang berbicara maupun lawan bicaranya. Contohnya adalah kataba pada kalimat kataba Zaidun ad-darsa. Zaid telah menulis pelajaran. Nah, kataba telah menulis Zaid. Ya, nama orang ad-darsa, pelajaran atau pelajaran itu. Fi'il madhi maklumnya ini, ya. Jadi pelakunya, orang yang menulis ini disebutkan di sini, yaitu Z. Ini fi'il madhi maklum. Lawannya adalah fi'il madhi majhul. Maklum tadi artinya diketahui, majhul tidak diketahui, ya.
fi'il madhi majhul yaitu fi'il madhi yang pelakunya tidak disebutkan dan tidak diketahui. Ya. Fi'il madhi yang pelakunya tidak disebutkan dan tidak diketahui. Contohnya adalah kutiba pada kalimat kutiba darsu. Pelajaran itu telah ditulis. Kutiba telah ditulis, darsu pelajaran itu. Ya. Kita tidak tahu siapa yang menulisnya. Nah, di sini tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, bisa kita bandingkan dengan ini. Kalau kalimat yang pertama yang pakai fi'il madhi ma'lum, fa'ilnya pelakunya disebutkan. Ya, orang yang menulisnya disebutkan yaitu Z. Sedangkan di sini tidak, ya. Pelajaran itu telah ditulis oleh siapa tidak disebutkan atau tidak diketahui ya oleh yang berbicara maupun lawan bicaranya. Dalam bahasa Indonesia, fi'il madhi ma'lum ini disebut juga kalimat aktif, ya. Kalimat aktif biasa diterjemahkan me, ya, awalan me atau ber, menulis, dan berbicara, berbuat. Sedangkan fi'il madhi majhul ini dalam bahasa Indonesia sama dengan kalimat pasif, ya, biasa diartikan di. Nah, kutiba ditulis. Yang aktif atau fi'il ma'lum terjemahannya me, ya, atau ber, menulis, berbicara. Yang majhul atau kalimat pasif terjemahannya di, ya, ditulis, dibicarakan seperti tadi, ya. Nah, contoh fi'il ma'lum ini, fi'il madhi ma'lum kataba telah menulis, fathah membuka, sa'ala bertanya atau meminta. Sedangkan lawannya majhul atau kalimat pasif ini kutiba ditulis, futiha dibuka, su'ila ditanya atau diminta. Nah, ini baru dasar ya, sebenarnya ada penjelasan lebih lanjut. Nah, kita lewati saja. Berikutnya tasriful fi'lil madhi. Tasrif fi'il madhi. Nah, ini terkait dengan pelajaran tasrifnya. Seharusnya sudah kita pelajari. Jadi perubahan fi'il madhi agar bisa mendapatkan makna-makna yang kita inginkan. Nah, sesuai dengan dhamir, ya. Terbagi menjadi 3. Ghaib, mukhatab, mutakallim, sesuai dhamir. Yang ghaib ini fi'il yang pelakunya ghaib, maksudnya ini orang ketiga yang dibicarakan, dia, mereka. Mukhatab artinya lawan bicara, ya. Ini fi'il madhi untuk orang kedua, lawan bicara kita. Kamu, kalian, ya. Mutakallim ini artinya orang yang berbicara. Jadi orang pertama, ya, orang yang berbicara, diterjemahkan saya atau kami atau kita. Nah, kembali ke sini, yang ghaib orang ketiga terbagi 2, lil mudzakkar, lil muannats. Lil mudzakkar untuk laki-laki. 6. Contohnya kataba, ya, dia seorang laki-laki telah menulis. Kataba, mereka 2 orang laki-laki telah menulis. Katabu, mereka lebih dari 2 laki-laki telah menulis. Jadi ini fungsi, ya, kolom ini untuk menunjukkan satu, ya, orang yang jumlahnya 1. Dia 1 orang. Yang ini 2, ya, mereka 2 orang. Ke bawah juga nanti kalian berdua, ya. Nah, kami 2 orang atau kita. Kemudian katabu yang kolom ketiga ini menunjukkan jumlah orang yang lebih dari 2, ya. 3, 10, 100 dan seterusnya. Ini yang jumlahnya 1 disebut juga mufrad. Yang ini mutsanna dan ini jamak, ya. Sebagaimana sudah kita pelajari. Nah, ini untuk mudzakkar. Kemudian untuk muannats, untuk perempuan, ya, berbeda. Katabat artinya dia seorang perempuan telah menulis. Katabata, mereka 2 orang perempuan telah menulis. Katabna, mereka
lebih dari 2 perempuan telah menulis. Nah, mufrad, musanna, jamak. Ya, ghaib, orang yang dibicarakan, ya, yang tidak hadir di hadapan kita. Nah, orang ketiga. Kemudian yang mukhatab untuk lawan bicara, ya fi'il madhi. Untuk yang pertama lil muzakkar. Untuk laki-laki seperti tadi ya. Katabta. Engkau seorang laki-laki telah menulis. Ta ini ya, menunjukkan dhamir anta. Engkau seorang laki-laki. Kemudian kata betuma, kalian berdua laki-laki telah menulis. Nah, berdua ini ya. Musanna. Berikutnya kata betum, kalian lebih dari 2 laki-laki telah menulis. Nah, berikutnya yang lil muannats untuk perempuan, katabti, engkau seorang perempuan telah menulis. Kata betuma, kalian berdua perempuan telah menulis. Kata betunna, kalian lebih dari 2 perempuan telah menulis. Nah, ini arti secara rincinya ya. Nanti kalau di kitab, kalau tidak perlu diartikan secara rinci, ya tidak perlu ya. Kata betunna bisa diartikan kalian, ya perempuan telah menulis. Tidak perlu disebutkan jumlahnya. Kata betum kalian laki-laki, bahkan kadang tidak perlu disebutkan laki-laki atau perempuannya ya. Ini yang mukhatab untuk lawan bicara ya, orang kedua. Berikutnya mutakallim. Mutakallim artinya orang yang berbicara. Ya, orang yang berbicara, orang pertama. Sama terbagi 2, lil muzakkar dan muannas, tapi sama ya. Kata betul, aku telah menulis. Laki-laki atau perempuan ya sama memakai ini, tu, kata betul. Kemudian kata benar, kami atau kita telah menulis. Nah, ini jumlahnya mulai dari 2 ya. 2 orang jika mereka berbicara ya, atau salah satunya mewakili, maka pakai ini, kata benar, kami telah menulis atau kita telah menulis. Nah, jadi 2 orang atau lebih memakai ini ya, kata benar. Baik untuk laki-laki lil mudzakkar maupun lil muannats. Nah, atau campuran ya, sama. Campuran memakai ini. Nah, ini tasrif fi'il madhi. Ini harus dihafal ya, harus dihafal. Karena sering keluar ya di kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, sering digunakan. Baik, itu sekilas tentang fi'il madhi. Berikutnya tentang al-fi'lul mudhari. Ya. Definisinya fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan atau peristiwa pada waktu sekarang dan akan datang. Nah, atau ini dan atau ya. Jadi kalau fi'il madhi tadi menunjukkan perbuatan atau peristiwa yang sudah berlalu, sudah dilakukan, sedangkan fi'il mudhari menunjukkan perbuatan atau peristiwa pada waktu sekarang, berarti sedang terjadi atau akan datang ya, akan terjadi. Contoh yaktubu ya, bentuknya beda. Yaktubu, dia sedang atau akan menulis ya. Ini terjemahan rincinya ya. Nah, karena kita sedang tahap belajar, maka terjemahan kita harus tahu terjemahan rincinya secara rincinya. Adapun nanti kalau dalam tahap mahir ya, sudah menerjemah kitab, maka tidak perlu diterjemahkan rinci seperti ini. Yaktubu, bisa dia menulis ya, cukup. Nah, ini perhatikan ya waktunya. Jadi pada asalnya fi'il mudhari itu menunjukkan salah satu dari 2 waktu, bisa sedang ya, yaktubu memang dia sedang menulis, atau akan menulis. Kalau akan ini berarti apa, ada lafaz lain ya yang
yang ada di depannya, misalnya pakai sin, ya, saya tubuh, dia akan menulis. Tapi intinya pakainya bentuknya ini ya, fi'il mudhari. Nah, kalau sa itu atau sin itu huruf ya, sa yaktubu. Nah, alamatul fi'lil mudhari, tanda fi'il mudhari, agar kita bisa membedakannya dengan fi'il madhi. Tanda fi'il mudhari adalah diawali oleh salah satu dari huruf ana itu. Nah, fi'il mudhari diawali oleh salah satu huruf ana itu, ya, hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, ana itu artinya aku berhati-hati atau aku pelan-pelan, ya. Nah, berikutnya anwa'ul fi'lil mudhari, jenis-jenis fi'il mudhari. Ini mirip dengan fi'il madhi tadi ya. Fi'il mudhari ada dua juga, maklum dan majhul. Fi'il mudhari yang maklum yang pelakunya, fa'ilnya disebutkan atau diketahui. Contoh yaktubu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaftahu, dia seorang laki-laki sedang atau akan membuka. Ya, misalnya tadi kita kasih fa'ilnya yaktubu Zaidun ad-darsa, Zaid sedang menulis pelajaran. Nah, atau Zaid akan menulis pelajaran. Yang yaftahu Zaidun al-baba, Zaid membuka, Zaid sedang membuka pintu, atau Zaid akan membuka pintu. Yang majhul, yang tidak disebutkan pelakunya atau tidak diketahui pelakunya. Contoh yuktabu, sedang atau akan ditulis. Yuftahu, sedang atau akan dibuka. Nah, tidak diketahui atau tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya, ya. Nah, alamatul fi'il mudhari, ini tanda fi'il mudhari, ini perincian yang tadi ya. Ana itu. Yang hamzah contohnya aktubu, aku menulis. Yang terjemah rincinya tadi, aku sedang atau akan menulis, ya. Nun, contoh yang awalnya nun, naktubu, kami atau kita sedang atau akan menulis. Ya, yaktubu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Yang diawali ta, taktubu. Ini ada dua arti, bisa berarti engkau, ya, engkau seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Bisa juga dia, ya, dia seorang perempuan sedang atau akan menulis. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.